Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami di sprint 3 ini. Jadi di sprint 3 ini adalah lanjutan dari sprint 2. Sebelumnya kami membuat dengan drop down, namun sedikit direvisi sehingga kami menggunakan scan untuk mendeteksinya secara langsung. Nah, jadi sebelumnya aplikasi kami ini adalah Baika, yang dimana merupakan tracker belanja ramah iklim masyarakat, yang dimana aplikasi ini dapat menghitung seberapa besar emisi karbon di dalam suatu barang ketika kita sebagai masyarakat menggunakannya. Nah, dengan adanya aplikasi ini diharapkan kita sebagai masyarakat menyadari bahwa dengan penggunaan seperti plastik maupun sampah-sampah lainnya itu sangat berpengaruh oleh kesehatan bumi kita sendiri. Nah, baik. Jadi ini aplikasinya. Yang pertama ada halaman login. Nah, kita masuk dulu. Kita tekan masuk untuk mendaftar. Lalu setelah mendaftar, kita buka ke halaman aktivitas. Nah, di halaman aktivitas ini kita bisa melihat hal-hal apa aja yang udah kita upload. Nah, jadi sebelumnya di sini itu ada botol plastik segala macam yang ada di layar, itu merupakan hasil dari si user menginput gambar. Nah, untuk memasukkannya ini, untuk mendeteksi, kita tekan tombol tambah aktivitas yang berada di bawah. Kita scroll sedikit ke bawah, lalu ada tambah aktivitas. Nah, di sini kita tekan nih, dia ada dua metode. Yang pertama ada scan gambar sama upload gambar. Kita di sini coba untuk scan gambar ya. Kita tekan scan gambar. Baik, kita coba dengan upload gambar. Kita cari dulu gambarnya apa. Contohnya kita mau masukin kardus tambahan. Nah, ini kan kita nggak kita tinggal masukin upload gambarnya, lalu kita tekan scan. Maka kita tunggu sebentar. Nah, di sini dia langsung kedeteksi seberapa besar emisi yang diperoleh. Nah, di situ tabel pertama ada jenis sampah. Di situ kedeteksi kalau misalnya jenis sampahnya itu adalah kardus. Lalu keakuratannya itu adalah 99%, yang dimana saat dideteksi dia yakin bahwa itu merupakan kardus dan dugaannya itu benar. Lalu yang terakhir ada emisi per itemnya, yaitu ada sekitar 0,18. Lalu kita buat tanggal berapa kita deteksi. Nah, tanggal itu nantinya akan berfungsi pada halaman statistika. Nah, terus kita nih, misalnya nih, ini kedeteksi kan kita fotonya cuma satu gambar. Nah, untuk kita ketika mempunyai beberapa kardus, kita dapat menambahkan jumlahnya. Contohnya nih, kita tambahin jadi 3. Nah, lalu kita tekan hitung emisi, maka akan keluar nilai seberapa besar emisi yang terkandung di dalam 3 kardus tadi. Nah, seperti itu untuk deteksinya. Lalu kita tekan simpan. Nah, maka dia akan tersimpan ke halaman aktivitas yang telah tadi kita masukkan tadi. Baik, selanjutnya untuk cara jalannya aplikasi ini akan dijelaskan oleh teman saya, Khalida. Kepada Khalida, dipersilakan. Mikrofon. Mikrofon. Oke, kedengaran. Selanjutnya, selanjutnya kita menjelaskan untuk microflow-nya. Di sini untuk proses scan terdapat dua microflow utama. Pertama itu proses scan trend. Di sini ada yang untuk menghubungkan dengan akun. Kemudian yang pertama yang untuk menjalankan scan-nya itu adalah color race, di mana di sini itu mempunyai URL. Di dalam URL ini terdapat semua data-data set yang udah kita jalankan di mana data-data setnya itu tersimpan pada sampah AI.
sampai di sini, ya di mana di sini yang paling utama yang ada di situ adalah dataset, di mana di sini ada semua gambar-gambar, yaitu yang kami pakai di sini styrofoam, kaca, kertas dan lain sebagainya. Di dalamnya itu banyak foto untuk trainingnya. Kemudian untuk kode trainingnya itu kita simpan di bagian ini notepad nih. Di sini kita melatih program untuk membaca gambar-gambar agar nantinya akan mendeteksi semua gambar-gambar yang ada di dataset ini. Kemudian untuk menjalankan kita tesnya, tesnya itu bukan aplikasinya di sini aplikasi ini apps ini dia bakal ada kode yang untuk menjalankan semua training, dataset dan lain sebagainya. Jadi ketika kita buka di CMD setelah kita install semua library yang dibutuhkan, kita tinggal memanggil si download sampah tadi filenya, kemudian kita jalankan dengan Python app. Ini tuh udah ada trainingnya, kemudian ketika udah dapat ini, ketika sudah dijalankan maka akan dapat URL nih. URL ini bisa kita pakai jika di lokal saja, sedangkan yang ini itu untuk IP dengan akses internet yang sama dengan yang server itu ya seperti itu. Kemudian kita jalankan Ngoro ini untuk mendapatkan link agar dia bisa dapat berjalan di semua server. Oke. Selanjutnya untuk change scan result dan lain sebagainya itu kita menyesuaikan bahwa dia akan dia mengambil objek-objek atas nama produk confidence dan ini dengan value-nya masing-masing. Oke, selanjutnya itu commit scan result yang dari sini, kemudian itu langsung ke halaman konfirmasi. Di dalam halaman konfirmasi, sebentar, di halaman konfirmasi ini ada menampil, sebentar. Di halaman konfirmasi di sini ditampilkan semua jenis sampah emisi yang sudah tadi kita ambil di bagian change object. Kemudian ketika kita tekan hitung emisi maka dia akan membawa kita kepada microflow yang simpan dan hitung emisi. Di sini itu paling hanya untuk change deteksi karbon dengan perhitungan emisi karbon ditambah dengan dikali dengan jumlah kemudian satuannya. Kemudian kita komit deteksi sampah ini dengan even yes dan fresh in client-nya itu yes. Kemudian baru kan semua hasil emisi yang akan menunjuk semua atribut-atribut yang sudah terdeteksi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cesar Ramawan. Syasha dulu, sorry. Aku dulu nggak, Kal? Nggak tahu. Yaudah langsung. Saya dulu bentar. Tadi siap Kalida, Syasha dulu. Syasha udah presentasi? Kita belum? Belum. Jangan ngomong langsung. Siapa nih aku? Ya. Share screen lah, Kal. Udah. Nggak ada, belum keluar. Udah keluar sih. Udah. Dari halaman ini kan di aktivitas doang aku kan. Ya. Kemudian saya akan menjelaskan halaman detail aktivitas. Yang pertama di halaman detail aktivitas ini pengguna ini dapat melihat hasil deteksi produk beserta perhitungan jejak karbonnya. Yang pertama ada kontainer yang menunjukkan di sini namanya aktivitas. Di dalam tabel aktivitas ini yang pertama ada ditampilkan gambar produk, kemudian nama produknya,
Kemudian confidence-nya, confident ini untuk menunjukkan tingkat keyakinan sistem dalam mengenali objeknya. Kemudian ada tanggal dan juga jumlah. Kemudian di bawahnya ada menunjukkan jejak karbon. Jejak karbon ini di sini yang pertama ada ada menunjukkan emisi per item dan total dari keseluruhan dari emisi per itemnya. Kemudian di bawahnya ada rincian aktivitas. Rincian aktivitas ini menunjukkan nama produk, yaitu nama barang yang kita deteksikan. Kemudian ada confident ini untuk tingkat keyakinan sistem dalam mengenali produknya. Kemudian ada jumlah barang yang dihitung. Kemudian ada total karbon. Total karbon ini hasil akhir total emisi karbonnya. Kemudian ada tanggal deteksinya. Kemudian untuk dampak pada bagian dampak lingkungan, sistem memberikan informasi mengenai dampak emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan si pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya pada bagian saya ini ada beberapa halaman. Yang pertama kita fokus ke bagian profil dulu. Nah, di profil ini kita mempunyai suatu parameter yang tersimpan di sini, di mana Cesar, dia bentar. akan mengambil Share screen, belum share. current get user current, yang dimana dia akan mengambil nama sesuai akun yang sudah terdaftar. Saya akan contohkan di sini. Cesar, belum share screen. Nah, di bagian sini dia akan mengambil bagian namanya sesuai nama yang sudah terinput di entity pada bagian domain model. Di sini bisa dilihat. Nggak apa-apa, aku yang langsung kasih lihat, nggak perlu share screen. Selanjutnya pada deteksi sampah itu kita menyimpan pada bagian pohon virtual. Di bagian pohon virtual sini ini merupakan suatu fitur yang menjadi gamifikasi atau motivasi user dalam terus menggunakan aplikasi. Di sini untuk pohon virtual cara kerjanya cukup sederhana. Pertama kita mempunyai pada pendaftaran sini kita punya yang namanya atribut streak hari ini, dimana streak hari ini itu bertipe integer dan nilai awalnya yaitu adalah 0 untuk pada bagian sini. Nah, selanjutnya ada juga tanggal terakhir catat. Ini untuk mendeteksi kapan dia ada catatan aktivitas yang ditambahkan pada tanggal sekian, sehingga bisa akan dilakukan perhitungan nantinya. Nah, untuk di bawah sini adalah skor kesehatan pohon, yang dimana nilai default itu adalah 50 dalam bentuk integer. Jadi setiap akun yang terdaftar awal dan dia akan melakukan streak, itu kesehatan default pertama itu adalah nilainya 50/100, dimana 50/100 bisa kita lihat pada keterangan di atas bahwa itu masih diantara kritis dan subur, yaitu layu. Jadi yang bisa kita lihat di sini ini adalah perumpamaan pohon itu layu. Nah, jadi gamifikasi ini akan mendorong user dalam terus menggunakan aplikasi. Ketika dia melakukan streak rutin tiap hari dalam mencatat aktivitas, dia akan ketika dia menyentuh angka 70 atau ke atas, dia akan merubah menjadi subur. Dan ada juga ada juga bagian yang dapat mengurangi poin ketika dia tidak melakukan runtun streak tersebut dalam 2 hari, maka nilai yang ada di sini atau value bagian skor kesehatan akan dikurangi sebesar 10. Maka ketika dia menyentuh angka di bawah 40, dia akan mengganti gambar
menjadi pohon kritis, dan jika di bawah 20 dia akan menjadi sangat kritis. Untuk gambar-gambar 4 gambar tersebut akan saya tampilkan nih sebentar. Nah, ini ada 4. Untuk pertama itu adalah yang sangat kritis, di mana nilai tersebut akan di bawah 20, dan untuk kritis di sini adalah nilai di bawah 40. Ini adalah bagian default, yaitu masih layu namun belum terlalu subur. Dan yang terakhir yang paling bagus yaitu di ketika sudah mendapatkan skor 70 kesehatan, maka dia akan menjadi subur. Untuk cara kerja microflow cukup simpel, yaitu nama microflow adalah act, update, streak, dan score. Nah, di sini dia akan menerima atau dia akan meretrieve dulu hasil dari entity pendaftaran yang dimana dia itu terasosiasi dengan deteksi sampah. Nah, untuk bagian pertama di sini kita punya penyimpangan ya, dimana jika belum pernah catat maka dia akan mengubah poin pendaftaran tersebut dan menambah poin 5, dan dia juga akan menulis streak tersebut menjadi value menjadi 1, yang dari awalnya 0 menjadi 1. Kemudian dia juga di sini mencatat dan mendeteksi apakah tanggalnya sudah sesuai. Nah, jika dia bagian ini dia false, maka dia akan menjalankan logika di mana apakah sudah mencatat hari ini. Jika true dia akan menyelesaikan, tapi jika false akan masuk ke persimpangan ketiga, yaitu catat kemarin, di mana kalau true dia akan menambah 5 poin, namun jika false maka dia akan mengurangi 10 poin. Nah, di sini makanya saya sudah bilang tadi jika di hari kedua dia tidak melakukan runtunan streak, maka akan diminuskan atau di minus 10 pada skor kesehatan pohon. Dan nanti pada update streak score ini akan terhubung dengan yang namanya proses scan. Nah, pada bagian sini setelah dia commit dan sebelum dia menampilkan show page, dia akan men-trigger update streak tersebut. Itu saja untuk bagian pohon virtual. Mungkin sedikit ada tambahan di bagian pengaturan di sini, pengaturan edit profil. Nah, untuk edit profil ini mengambil data atau data view dari akun yang sudah terdaftar, dan di sini adalah bagian untuk mengubah nama, email, kata sandi, dan konfirmasi, beserta untuk menginput foto profil baru untuk si user. Nah, kita di sini punya sebuah image uploader dan button untuk mengkonfirmasi gambar. Di sini ada data view yang terhubung ke data source tersebut. Nah, di bawahnya ini data view bagian pendaftaran, dan ada tombol untuk menyimpan dan juga ada tombol batal. Sini saya akan contohkan, misalkan kita mengubah namanya menjadi Ariana 2, dan ketika kita simpan, ketika kita masuk lagi, maka nama tersebut akan menjadi Ariana 2. Itu saja untuk bagian saya, dan saya akhiri presentasi demo final sprint ketiga kami. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.